Ibu aja kalau mau. Kalau gitu. satu-satu aja, Bapak maaf. Oh gitu. Maaf ya, Ibu. Kita sekarang sudah diperbolehkan masuk Antara ada orangnya atau tidak, soalnya kalau ada orangnya pasti nyala lampu di dalam. tempat dia ditemukan. Nah, ini merupakan pintu yang Si pencokelan jendela itu mungkin perlu dilakukan juga. Yang bersangkutan secara inisiatif menghubungi pihak layanan psikologis. Kami menyimpulkan juga bahwa belum ada bukti keterlibatan pihak lain. rilis kepolisian atas kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke publik. Kita tentu menghargai kinerja kepolisian, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kepolisian sampai 3 minggu ini berhasil mengungkap kasus kematiannya. Namun tentu rilis ini masih belum sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di publik. Mulai dari tidak adanya simpulan, HP Daru yang sampai sekarang masih hilang, dan sosok Farah yang belakangan ini muncul dan diisukan sempat bersama dengan Daru di Grand Indonesia. Nah, di belakang saya ini pemirsa merupakan gedung Kementerian Luar Negeri yang mana menjadi salah satu tempat dalam serangkaian kegiatan Daru di malam hari itu hingga akhirnya ia ditemukan meninggal dunia. Anda bisa lihat pemirsa di rekaman CCTV yang beredar, Daru ini berdiri di rooftop Kementerian Luar Negeri, Gedung Kemlu, dan berdiri di sana, berdiam di sana kurang lebih sekitar 1 jam 26 menit. Ia tampak mengarah ke gedung yang ada di seberangnya. Dan tampak juga di rekaman CCTV, berdasarkan keterangan kepolisian juga, Daru ini sempat melongo ke bawah dan juga mencoba untuk memanjat pagar sebanyak 2 kali. Ada banyak yang bisa diinterpretasikan dari gerak-gerik Daru di atas rooftop Gedung Kemlu. Apakah dia merasa gelisah, ketakutan, mencari sesuatu, atau bahkan mungkin seperti yang dikatakan kepolisian, berusaha untuk memanjat dan lompat dari rooftop Gedung Kemlu. Nah, rilis kemarin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ada banyak pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Dikit. Nggak apa-apa juga. Oke. Soalnya kan pemirsa, ini merupakan kali kedua kita tim Fakta datang ke TKP penemuan jenazah diplomat muda Arya Daru, tepatnya di Gondia International Guest House. Dan hari ini kami sudah janjian bersama dengan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Kita akan bersama-sama dengan beliau nanti mencoba izin masuk ke dalam. Selamat sore, Pak Ugro. Selamat sore. Ya. Izin kami juga ikut masuk ke dalam nanti bisa, Pak? Bisa. Oke, boleh. Kita coba untuk bertemu dengan penjaganya ya, dengan Pak Sis ya. Pak Sis. Aman Pak. Sampai nomor HP ini pilih Pak. Kayaknya Pak. Minta nomor Pak. Iya, kita sekarang sudah diperbolehkan masuk. Pemirsa, kita akan coba melihat ke dalam. Ya Pak, satu aja Pak. Ini nggak boleh. Satu kamera aja. Ini nanti Bapak Ibu aja kalau mau. Kalau gitu. satu-satu aja, Bapak maaf. Oh gitu. Maaf ya, Ibu. Baik. Tapi kalau untuk direkam Pak, kan kita Enggak, pakai berdua. HP aja kalau mau. Oh begitu. Kalau di sini aja ya Pak ya. Bapak itu udah dikasih ini loh ke sini. Siap. Jadi saya Iya. ini loh. Maaf. Ya, nggak usah ke dalam Pak, mungkin di sini aja sama Pak Sis ya. Ya. Oke. Pak, ya. Pak, nanya dong Pak. Pertama kali nyongkel ini tuh berarti kayak gimana tuh? Ya awalnya saya bingung dulu kan. Harus bagaimana saya orang disuruh
sama yang punyanya gimana caranya kamu bisa masuk, cek di luar, di dalam ada orangnya apa tidak gitu Oh, kan. yang punya gitu. kos. Kan udah ada dua sama yang istrinya sebenarnya dari awal sama istrinya suruh didobrak itu. Suruh masuk Pak, dobrak aja, saya siap ganti kerusakannya kata istrinya. Ntar dulu Bu, saya izin dulu sama yang pemilik kosan gitu kan. Soalnya saya udah khawatir banget Pak katanya gitu, istrinya kan gitu. Saya suruh dobrak ke istrinya, terus tapi saya izin dulu sama pemilik kosnya. Gitu Itu kan. malam ya istrinya minta dobrak, Pak? Dobrak itu siang udah jam 7. Oh, 7 pagi. Iya, dari jam setengah 1 telepon 2 kali. Jam 5 itu sekali, terus telepon terus dia. Kan gitu. Khawatir banget pokoknya dia itu udah gitu. Nah, terus akhirnya sama pemilik kos boleh nyongkel. Kalau emang kamu gimana caranya kamu bisa masuk, cek di dalam ada orangnya apa tidak nanti gitu kan gitu. Soalnya kan di antara dua saya waktu itu kan antara ada orangnya apa tidak. Soalnya kalau ada orangnya pasti nyala lampu di dalam misalnya gitu kan gitu. Kebiasaan dia kalau Biasaan nyala. Kalau tidur pun nyala? Nyala. Tapi malam itu gelap terus, Gelap. Pak? Makanya saya bingung. Ada nggak ya di situ waktu setengah 1 itu? Saya masih bingung. Soalnya kalau nyala kelihatan di sini. Oh, jadi itu kenapa Pak Sis ngeliat Iya, ke sini? itu kan disuruh istrinya suruh ngecek kamar mandinya nyala nggak katanya gitu. Saya segini. Oh, ini kamar mandi? Kamar mandi itu lurus. Oh, gitu. Jadi ini kan kaca film aja kan. kaca es nih. Iya. Jadi kalau malam tuh kelihatan lampu di dalam gitu, di dalam. Mati semua, gelap. Makanya saya bilang saya gini, "Bu, gelap, Bu." Kayak gitu kan gitu. Oh, itu yang Pak Saya sambil telepon nelpon itu, sama ya, teman ya. sambil nelpon nama itu Bu Ibu Daru itu saya sambil nelpon. Nah, terus waktu akhirnya mau buka ada orang lewat itu, Pak? Enggak, tadinya kan saya lagi bingung nih. Saya harus gimana ini ya? Ketok-ketok nggak ada suara. Itu kan sedangkan ibunya nelpon saya terus itu kan. Akhirnya lagi bingung. Tunggu di 106, tanya ada apa Mas Sis? Kayak orang bingung. Ini Pak, saya disuruh sama istrinya penghuni 105 dari Semarang disuruh ngecek ketok-ketok nggak ada suara. Lampunya nyala nggak? Gelap. Wah kalau gelap berarti di antara ada dan tiada dong kalau gitu kan. Gitu bingung kan gitu. Mulai tidur jam berapa sama mereka? Saya dari sore malah udah tidur kan hujan terus ya Pak itu. Malam Selasa itu hujan terus. Makanya saya pakai sarung habis sholat Isya itu kan. Saya masih pakai sarung itu. Saya rebahan langsung tidur itu. Tiduran sampai itu kalau nggak ditelepon sama istrinya almarhum juga saya nggak bangun itu sebenarnya itu. Oh, bangun-bangun ya jam setengah 1 itu, Setengah 1 Pak? itu kaget saya dengan telepon saya bunyi kan gitu. Jadi nggak sempat lihat dia yang pas Mas Daru buang sampah atau Itu lagi makan? enggak. Itu nggak ketemu Itu ya? kan dari sore udah tidur sih. Iya. Kalau terlahir lihat Mas Darunya itu jam berapa berarti, Pak? Saya malah sebelum ini saya lihatnya terakhir itu. Waktu malam itu nggak Hari lihat Minggu ya? terakhir saya. Dia Pak bawa mobil itu Sabtu Minggu kan bawa mobil kantor itu. Pas malam itu emang pas tetangga ini yang setengah 1 belum tidur itu dan katanya di wawancara kan nggak ada suara apa-apa gitu kan gitu kan. Oh gitu. Yang rapi. Iya. Terus itu rapi semua. Rapi cuma kelihatan kaki sama tangan aja. Ketutup selimutnya itu sampai kepala? Sama kepala. Sampai kepala. Kepala. Cuma saya tarik gampang banget gini kan gitu. Nah, apa tangannya katanya terikat nggak, Pak? Enggak, ya? tangannya emang makanya kayak- satu tangan satu ke sini ke kaki, pinggir kaki gini tangannya. Kan saya tarik gini kan. Kan saya kejauhan, cuma kan awalnya kan saya pikir kuning-kuning, saya pikir anduk nutupin ini kan. Terus saya deketin lagi kepalanya gini. Ternyata ban gitu kan gitu. Juga saya masih ini banget saya. Kartu aksesnya tuh sebenarnya ada berapa tuh, Pak? Satu. Ya. Tapi buahnya nggak pernah sini ya. Ada, serius saya udah 3 kali ketemu. Kalau bawa tamu lain selain Bu Daru Saya pernah, Pak? belum pernah. Oh, belum pernah Belum ya? pernah lihat. Cuma pada waktu kadang itu sering keluar malam itu kan, kalau pulang kerja malamnya keluar lagi gitu kan gitu. Akhir-akhir ini atau? Iya, udah akhir-akhir lama? ini. Oh, iya. Ya. Kalau CCTV-nya di mana tuh, Pak? Ini Tempatnya? satu. Oh, ini satu CCTV. Ini satu yang suka ke kamar. Oh, ini yang arah ke kamar ya? Ini juga kelihatan sih kalau ini itu yang kesini satu tuh yang lurus tuh. Nah, kalau posisinya emang kayak gini atau Gitu. emang dari awal kayak gini? Iya, gitu. Itu kelihatan pintu sama jendelanya nggak, Pak? Ya, Jendelanya Mas Daru? Atau Iya. agak ke arah sana? Ya kalau pengen tahu sama yang punyanya saya ingin tahu gitu kan. Soalnya monitornya di sana. Jadi kan kalau masuk sini ada CCTV juga itu. Oh iya, ada ya. Nah, masuk area itu ada 4 CCTV. Masuk dapur ada 2 CCTV. Banyak ya sebenarnya ya. Ya, 15 semua di sini CCTV. Kalau Mas Daru pernah nggak cerita ke Pak Sis kayak, Pak, dia merasa ada yang dibuntutin lah atau ada yang ngikutin gitu-gitu? Saya itu orangnya pendiam, Bu. Pendiam. Ini duduk di sini diam. Diam. Kalau nggak ditegur nggak ngomong ya. Nah, sama yang lain juga kalau nggak ditanya, nggak nanya.
gitu. Jadi kalau ngelapor polisi itu ngelamun, kalau ditegur baru iya sampai pagi gitu, udah gitu. Ya, pemirsa, saya bisa tunjukkan pada Anda ini adalah kamar dari Arya Daru. Tepat di belakang saya ini adalah kamar 105 tempat dia ditemukan. Nah, ini merupakan pintu yang mana ini menggunakan 3 kunci ya. Ada grendel, ada juga menggunakan kartu akses. Nah, tepat di sini ini merupakan jendela yang pada saat itu berusaha dibuka oleh penjaga kamar, penjaga kos-kosan, yakni Pak Sis. Saya bisa tunjukkan pada Anda bentuk grendelnya seperti apa sebetulnya. Ya, ini merupakan bentuk grendelnya. Artinya kalau dibuka, ini bisa lewat celah yang ada di sini. Kemudian dibuka ke bawah untuk membuka bagian grendel dalam. Dan kemudian tampak dari video ini masuk ke dalam tangan untuk membuka pintu, gagang pintu yang ada di dalam. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan pada Anda kondisi bagian dalam dari kamar karena tertutup dengan gorden, tertutup dengan kelabu, tapi kurang lebih seperti ini. Ada 1 kamar daru di sini dan di belakang saya 2 pintu lainnya ini adalah bagian yang tersambung dengan toko vape di depan. Artinya 2 ruangan tersebut bukanlah kamar yang ditinggali oleh orang. Nah, di bagian sini adalah taman, gitu ya. Anda bisa lihat bagian di depan persis kamar daru, dan kemudian di belakang saya tepat ini adalah tempat ruang makan, tempat ruang bersantai, di mana biasanya almarhum ini berada di sini untuk makan dan lain sebagainya. Bahkan informasinya juga sebelum ditemukan meninggal dunia di malam harinya ini sempat berada di sini untuk makan begitu, sebelum akhirnya masuk ke kamarnya. Ya, ini adalah bagian dapurnya ya. Saya bisa tunjukkan pada Anda. Masuk ke dalam, masih ada beberapa ruangan lagi di dalam. Ada taman dan juga beberapa ruangan. Tapi yang jelas pemirsa, di bagian belakang kamar daru ini sudah tidak ada ruangan lagi. Ini hanyalah dapur. Oh ya, udah berapa lama Mas Daru di sini, Pak? Saya di sini 1,5 tahun udah ada di sini. Katanya paling lama sih katanya bilangnya. Kata penghuni-penghuni sini paling lama. Ya, pemirsa, tadi kita sudah bertemu dengan Pak Sis, penjaga kos. Kita juga sudah bertanya beberapa pertanyaan yang perlu dikonfirmasi. Karena Pak Sis ini adalah orang yang pada saat itu menemukan Daru. Seperti apa ceritanya, prosesnya ketika menemukan jenazah, pun dugaan-dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah terjawab oleh Pak Sis. Kita temukan fakta selanjutnya. Pak Ugro Padari ini datang ke sini, kita tahu bahwa kemarin pihak PMJ ya, Polda Metro sudah merilis hasil penyelidikan sampai sejauh ini. Tadi kita sudah masuk ke dalam melihat sendiri seperti apa kondisinya. Dari semua yang sudah kita lihat dan juga penjelasan dari penjaga, apa yang bisa Bapak simpulkan sampai sejauh ini? Terutama juga terkait dengan jendela tadi ya, di mana kita melihat juga. Nah, ini ada permintaan dari istrinya almarhum supaya kalau bisa dibuka paksa, nanti kalau rusak dia perbaiki misalnya gitu seperti itu. Jadi ingin melihat mengkondisikan, namanya istri kan khawatir ya, khawatir suaminya ada apa-apa. Nah, setelah dibuka dicongkel, melihat posisi kunci, bukan kunci, grendel jendela itu kan hanya nyantol gini aja, tapi ya perlu didalami juga posisi jendela setelah dicongkel tadi. Mungkin ada seorang insinyur teknik gitu ya, yang bisa melihat misalnya kayu kalau dicongkel seberapa rusaknya, engselnya dan sebagainya. Ini memang memerlukan kejelian seperti itu ya. Kemudian pada saat berpisah tadi saya lupa nih, berpisah di GI, yang 2 orang kawannya kemana? Gitu loh. Nah itu kan perlu didalami juga ini seperti itu. Jadi supaya ceritanya bersambung ya. Iya, kemudian almarhum juga di sini masing-masing penghuni dapat 3 kunci, yang satu kunci gembok luar, yang satu lagi kunci kamar, kunci pintu masuk sini akses, ya. Kemudian kunci kamar, nah situ loh. Nah peristiwa waktu per waktu dari perjalanan tadi, mungkin itu harus dievaluasi sampai waktu ditemukannya
jenazah di kamar tersebut. Ini yang harus dievaluasi sampai tuntas nanti. Tapi kalau kondisi jendela saya buka, istilahnya buka ya mungkin apakah perlu direkonstruksi ya. Jendela yang satu juga dicoba dicongkel gitu seperti rusaknya sama nggak kira-kira gitu aja. Nah, jadi rekonstruksi pencongkelan jendela itu mungkin perlu dilakukan juga untuk melihat apakah memang pencongkelan itu pasti terjadinya seperti yang di kamarnya almarhum itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ugro. Sekali lagi atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatannya. Kamu tadi boleh diizinkan juga masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi kan kita izin semuanya, nggak ada apa-apa. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat sore. Apakah lebih pada tekanan pekerjaan atau pada tekanan personal? Ya, artinya kalau bicara tekanan ya tentu dari Hari ini tim Fakta akan menemui Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, yang ikut menangani langsung kasus kematian Arya Daru. Apa saja temuan-temuan yang berhasil mereka dapatkan? Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, Bang Nathanael Sumampo. Bang, kita akan pada hari ini tentu saja membahas mengenai kasus kematian ADP. Kalau tidak salah, dari APSIFOR sempat menemukan juga berdasarkan data dari Siber bahwa almarhum ini pernah melakukan layanan pernah mengakses ya. Iya, pernah mengakses layanan kesehatan mental. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, jadi artinya memang demikian. Kami mendapatkan data seperti itu, gitu ya. Mengakses layanan kesehatan mental itu kan berkaitan dengan bagaimana yang bersangkutan secara inisiatif, kemudian menghubungi pihak yang memang lembaga profesional yang menyediakan layanan. Layanan apa? Layanan psikologis, gitu ya. Bentuknya apa? Layanan psikologis di mana misalnya individu yang mengalami itu bisa mengemukakan apa yang dirasakan, masalahnya. Jadi kalau kita bilang konseling ya, ditemukan kan seperti yang saya jelaskan kemarin di 2013 ada, 2021 juga ada, kurang demikian. Nah, di 2013 dan 2021 apa kemudian isi mungkin kalau kita tidak bisa bicara secara detail ya, tapi apa kemudian yang menjadi concern dari almarhum pada saat itu? Ya, artinya kan berkaitan dengan bagaimana ada semacam satu kondisi psikologis yang dirasa tidak nyaman buat yang bersangkutan mengemukakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, berkaitan dengan suatu situasi kehidupannya, kurang lebih. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan? Ya, tentu ada berkaitan. Jadi kan gini ya, artinya individu ini kan kita setiap orang itu kan menjalani berbagai peran dalam satu waktu, gitu ya. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang dosen, misalnya dalam hal ini saya juga sebagai seorang psikolog, saya juga sebagai bagian dari anggota masyarakat atau komunitas di mana saya juga terlibat di dalamnya. Tapi yang paling menjadi concern dari almarhum pada saat itu, apakah lebih pada tekanan pekerjaan atau pada tekanan personal? Karena kalau kita tahu di tahun 2013, almarhum ini bahkan statusnya masih belum jadi diplomat gitu ya, masih menjadi staf KBRI saja. Artinya apakah tekanannya sedahsyat itu? Pada saat itu. Iya, artinya kalau bicara tekanan ya tentu dari kontribusi dari berbagai konteks tadi gitu ya, yang dialami oleh dia sebagai seorang individu. Saya pikir yang pertama tentu ya, tidak semua data-data harus disajikan ke publik. Kita harus mengedepankan penghormatan terhadap individu gitu ya. Artinya ini sesuatu data yang sifatnya personal, ya, tidak perlu ya, masyarakat semua mengetahui gitu lah kira-kira. Beberapa waktu lalu kami sempat mengontak langsung gitu ya teman dari yang bersangkutan ini, almarhum, di sekitar tahun 2013-2014 rekan kerjanya, dan ia mengatakan bahwa selama mengenal almarhum dalam masa itu satu kamar mereka bahkan ini tidak tampak adanya satu masalah atau bentuk tekanan seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah yang paling mengetahui mengenai apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan gitu ya, itu kan adalah kita sendiri gitu ya. Orang lain ya bisa saja kemudian dia mengamati tertentu dan sebagainya, tapi yang paling tahu apa sebenarnya adalah kita. Bang, melihat kalau kita bicara metode kemudian ya, metode kematiannya, ini kan melilit lakban itu bukan sesuatu yang lazim begitu ya. Kalau dari sudut pandang psikologi untuk melakukan bunuh diri dengan melakukan hal seperti ini kan sangat gak lazim. Apakah
almarhum ini sudah sedesperate itu atau seperti apa? Yang pasti bisa jadi ini tidak lazim, tetapi ini bukan sesuatu yang pertama ya. Di Indonesia pernah terjadi, di luar negeri juga sesuatu yang pernah terjadi. Sempat kemarin disebut dalam rilis ya kalau almarhum ini berdasarkan analisis psikososial begitu cenderung menutupi perasaannya. Artinya ini kan tidak ada keterbukaan gitu ya dengan keluarga. Apakah ini disebabkan karena maaf ya adanya masalah dengan istri almarhum sendiri? Ayolah kita kedepankan empati gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesuatu yang kemudian menurut saya sangat personal, itulah kira-kira ya. Tidak perlu publik sangat mengetahui segala sesuatu, dan kami pun sebagai psikolog ada kode etiknya gitu ya. Jadi artinya berbagai kemungkinan ada, tapi maksudnya kita tidak melihat ini sebagai suatu potongan-potongan informasi saja. Informasi-informasi dari berbagai pihak, informasi-informasi dari berbagai dokumen sumber data itu memberikan kayak semacam kepingan-kepingan puzzle yang kemudian kita sajikan helikopter view menemukan suatu katakanlah simpulan atau temuan yang bermakna. Terima kasih banyak Sama-sama. Bang Nel atas waktu. Kalau boleh kami tahu, sudah sejak kapan Mas Arman mengenal Arya Daru, Mas? Saya mengenal almarhum itu sejak tahun 2012, tepatnya dari bulan Agustus 2012 hingga kurang lebih bulan Februari 2014. Saya sempat kurang lebih 1 tahun tinggal satu compound bersama almarhum Mas Daru. Sepanjang komunikasi bersama Mas Daru ini kan kalau kita dengar, kita tahu di beberapa media sosial, di berita juga disebutkan kalau menangani beberapa kasus TPPO dan lain sebagainya, menjadi saksi bahkan kasus TPPO di Jepang dan lain-lain. Kalau kita tahu mungkin itu pekerjaan yang terdengar cukup berisiko. Pernah nggak bercerita ke Mas Arman mungkin risiko yang didapat selama melakukan itu? Atau ancaman mungkin dan lain sebagainya? Jujur, selama almarhum bekerja sebagai diplomat, itu almarhum tidak pernah cerita apapun terkait pekerjaannya, dan tidak pernah membahas terkait PTPE, apa yang kasus dia pegang selaku diplomat di PWNI Kemlu, itu tidak pernah cerita. Sampai akhirnya dia mendapat berita Mas Daru meninggal, yang menurut saya ya meninggal dengan cara tidak wajar ya. Banyak sekali teman-teman Myanmar yang mengenal sosok almarhum, mereka sangat sedih sekali karena mereka mengenal sosok almarhum ini sebagai orang yang baik, orangnya bisa supel, humble kepada semua, baik WNI maupun warga Myanmar ya. Jadi kita sangat kaget sekali dengan meninggalnya Mas Daru dengan cara seperti itu. Secara kepribadian tidak menunjukkan masalah apapun, begitu ya Mas? Ya, tidak secara karakter kepribadian, apalagi saya yang sempat 1 tahun tinggal di kampungan bersama, bahkan di satu kamar, Mbak. Saya satu kamar bersama Mas Daru, kita sharing kamar bersama, itu karakternya tidak ada baik-baik saja, tidak ada yang aneh atau segala macam, tidak ada. Mas, dengan isu yang beredar beberapa waktu belakangan gitu ya terkait kematian dari Mas Daru, Mas Arman sendiri menerima nggak sih kalau ini merupakan bunuh diri begitu? Jujur Mbak, saya sebagai orang yang cukup mengenal Mas Daru, saya tidak percaya kalau itu adalah tindakan bunuh diri, tidak. Bahkan saya sempat berpikir ini suatu tindakan pembunuhan yang berencana menurut saya. Ya, kenapa itu? Saya yang baik dengan ditemukannya jenazah dengan lakban kepalanya, dengan lakban yang sangat rapi sekali lakbannya, itu sepertinya tidak mungkin itu tindakan bunuh diri, Mbak. Tidak mungkin. Kita di KPRI Yangon tidak ada yang percaya itu bunuh diri. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Arman atas waktunya sudah bersedia kami wawancara ya.
Selamat sore, Mas. Terima kasih banyak. Baik, tapi melihat nih, Bang, melihat cara kematian dari almarhum, kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Saat ini pemirsa, kami akan mewawancara Bang Nikolai Aprilindo. Beliau ini merupakan praktisi hukum dan HAM sekaligus mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dari Kementerian HAM. Baik, Bang Niko, melihat kelanjutan dari kasus kematian Arya Daru, Polda Metro ini sudah merilis hasil penyelidikan ke publik, tapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum terjawab dan masih beredar sekarang di masyarakat. Bagaimana respon Anda melihat hal ini? saya melihat bahwa informasi selama ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber, itu ternyata apa yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya itu terlalu prematur. Jadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Misalnya, pada saat beliau berada di Mall Grand Indonesia, di situ dikatakan ada bersama dua orang. Nah, satu perempuan dan satunya laki. Nah, terakhir diketahui berdasarkan pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ada teman wartawan yang menanyakan tentang peran dari orang atau oknum yang bernama Farah. Nah, di situ sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber resmi dan sumber yang ada, memang almarhum pada saat itu bepergian dengan dua orang yang bernama Farah dan satunya lagi seorang laki-laki bernama Dion. Nah, bagi kami, ketika di Grand Indonesia itu harusnya CCTV tentang pergerakan dari tiga orang tersebut, baik almarhum, Farah maupun Dion, itu pasti terekod oleh CCTV di Grand Indonesia. Farah dan Dion ini siapa, Bang? Apa yang disampaikan oleh penyelidik di Reskrim Polda Metro Jaya itu ada beberapa hal yang tercecer atau belum diungkap secara gamblang. Pertama, tidak mengungkap siapa Farah itu, apa pekerjaannya, dari mana dia, apakah dia wanita single atau wanita yang sudah berkeluarga, mengapa keberadaannya ada bersama almarhum pada saat itu, kepentingannya apa. Nah, di situ kita bisa mencari tahu peran daripada si Farah ini sebenarnya apa. Demikian juga dengan si Dion, perannya apa? Apakah mereka bertemu sekedar untuk menemani almarhum berbelanja, atau bertemu
untuk membicarakan sesuatu. Nah, setelah itu saya melihat bahwa pasca berbelanja kemudian almarhum, menurut informasi yang kami dapatkan, dia sempat menelpon istrinya jam 9 malam mengatakan bahwa dia sedang menunggu taksi untuk pulang. Tapi ternyata informasi lain mengatakan bahwa almarhum bukan ke arah pulang, namun ingin atau bertujuan ke arah bandara. Pertanyaan kami adalah, dalam rangka apa dia ke bandara? Kemudian, informasi yang lagi kami dapatkan bahwa baru 200 meter dari GI, Grand Indonesia, kemudian dia meminta supir taksi untuk pergi ke Kementerian Luar Negeri. Dia masuk. Seharusnya ketika dia masuk, itu terrecord juga oleh CCTV. Ya. Baik di lobi maupun di lift atau di tangga darurat. Nah, sampai di lantai 12 dia sempat berkeliling, kemudian dia melihat ke bawah. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa dia melihat ke bawah itu untuk memastikan apakah dirinya aman atau yang bersangkutan diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Atau bisa jadi juga itu akibat dari pekerjaan almarhum selama ini, di mana kita ketahui bahwa almarhum ini banyak menangani permasalahan-permasalahan masalah TPPO. Dan ini saling bersinergi, saling berhubungan, ada benang merahnya. Biarlah nanti itu pihak kepolisian yang sudah juga mengantongi informasi untuk melakukan penyelidikan. Dan oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya minta untuk kepolisian tidak bekerja sendiri. Baik, tapi melihat nih Bang, melihat cara kematian dari almarhum, dan juga disebutkan pernah Bang menyebut kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa ini pembunuhan yang hampir sempurna tapi tidak sempurna. Dan dilakukan secara senyap. Dan dilakukan juga oleh orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bang Niko atas waktunya. Selamat sore. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Dari Komnas HAM menemukan ada temuan yang berbeda. Sejauh ini Komnas HAM juga melakukan investigasi internal atas kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Apa saja teman mereka dan bagaimana respon mereka terhadap rilis yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin? Kita temukan faktanya. Kami saat ini sudah bersama dengan Bang Saurlin Siagian. Beliau ini merupakan komisioner dari Komnas HAM. Selamat siang, Bang. selamat siang, menuju sore. Ya, Bang, ini menanggapi kasus kematian diplomat muda, yakni almarhum Arya Daru Pangayunan. Kita tentu mengapresiasi begitu ya kinerja kepolisian yang sudah bekerja sekeras mungkin sampai 3 minggu akhirnya bisa mengungkap rilis ke publik begitu. Dari Komnas HAM sendiri, seperti apa tanggapan dari rilis kepolisian yang sudah dilakukan Polda Metro kemarin? Dengan tulus Komnas HAM menyampaikan turut berduka cita, dan di saat yang bersamaan juga kita berharap tidak ada overexpose terhadap kasus yang sudah dilaporkan polisi, tidak ada tindak pidana atau tidak ada pihak lain yang terlibat. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian pemantauan juga, ya, bertemu dengan berbagai keluarganya dan berkunjung ke lokasi dan kemudian mewawancarai Kemenlu.
Dan kami menyimpulkan juga bahwa belum ada bukti keterlibatan pihak lain. Namun begitu kita berharap jika ada bukti baru nanti suatu saat polisi mau kembali melakukan. Keterangan dari keluarga, keterangan dari rekan kerja dari almarhum ini, apakah kemudian artinya ini sama dengan hasil penyelidikan kepolisian atau dari Komnas HAM menemukan ada temuan yang berbeda? Sejauh ini tidak berbeda, namun ya kita berharap nanti jika ada bukti baru polisi akan melakukan penyelidikan. Kita tahu bahwa HP-nya belum ditemukan. Ada juga hal lain yang mungkin belum bisa kami sampaikan, tapi saya kira publik sudah tahu soal HP ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri kemarin sempat menyampaikan begitu menyangkal bahwa ada potensi almarhum ini mengarah ke bunuh diri begitu ya. Kemudian juga keluarga menyampaikan kalau almarhum ini hanya memiliki satu ponsel saja. Iya, kita menghormati pilihan dan pikiran keluarga ya, dan kita masih terus koordinasi juga dengan keluarga, dan kita berharap nanti kalau ada informasi baru kita akan melakukan pencatatan ya. Baik, satu lagi Bang, ini sampai sejauh ini artinya Komnas HAM 100% meyakini bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM ya? Belum ditemukan. Dari kasus kematian ini ya? Belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Baik, terima kasih banyak Bang Salim atas waktunya. Selamat sore. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Kami sangat menghargai sekali dukungan dari teman-teman media dari seluruh masyarakat Indonesia mengenai kasus ini, dan juga kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi baru juga bagi yang ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak teka-teki. Hingga kini Polda Metro Jaya masih belum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, dan Komnas HAM pun juga meminta kepolisian untuk tetap membuka ruang jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru. Adapun informasi yang beredar dan kami terima, ternyata Arya tidak sendirian ketika berada di Grand Indonesia. Ia bersama dengan dua orang lainnya, yakni Farah dan Dion, yang hingga kini keterkaitan maupun keterlibatannya dengan Daru masih dipertanyakan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.